Halo, balik lagi bersama Bang Sugiarto di Javis TV. Nah, di video kali ini Javis TV akan mengeluarkan sebuah video yang sama seperti sebelum-sebelumnya sebenarnya. Kita akan mereview barang yang ada di Javis Store. Kalau misalnya kalian pengen tahu barangnya apa, kalian bisa lihat-lihat dulu di Javis Store. TJAPISSTORE. Nah itu dia. Kalau misalnya kalian mau lihat Instagramnya, itu Instagramnya Javis Store. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat di Shopee, ada juga di Javis Store. Kalau misalnya Lazada juga ramai sama. Di Bukalapak juga kemarin udah ada di Bukalapak. Namanya juga sama. Di Tokopedia juga ada. Jadi sekarang Javis Store ada di mana-mana. Oke, sekarang gua akan review dua mikrofon kondenser. Gue akan ngebandingin dua mikrofon kondenser yang kalian juga kayaknya udah tahu di thumbnail itu mikrofon apa. Jadi sekarang gue akan bandingin BM8000 dan BM800. Ya, gue taruh di sini. Ntar editornya di sini. Nah, ini dia BM8000 dan juga BM800. Kalau misalnya kalian pengen ngeliat gimana review satuannya, lebih detailnya kayak gimana, kalian bisa ngeliat di video-video sebelumnya. Gue udah review tentang BM8000 dan juga BM800. Itu ada review detailnya, kira-kira di BM800 ini ada apa aja, di BM8000 ini ada apa aja, dan di BM8000 ini kualitasnya kayak gimana, BM800 juga kualitasnya kayak gimana. Nah, di video kali ini gue pengen ngebandingin dua mikrofon ini. Kenapa? Karena BM800 ini salah satu mikrofon kondenser yang paling murah saat ini dengan kualitas yang kualitasnya oke banget. Karena gue punya podcast juga sama teman gue, beberapa kali gue podcast sama teman gue pakai BM800 ini. BM800 ya keren banget menurut gue, kualitasnya udah bagus banget. Tambah dia di dalamnya ada kayak busanya gitu, jadi bisa dipasangin busa. Ntar kita lihat kayak gimana. Kalau misalnya BM8000 ini BM800 ya, BM8000 ini dia nggak ada busanya dalamnya, tapi kualitasnya tetap oke. Suaranya jadi lebih nyaring, lebih kedengeran gitu. Kenapa mesti pakai kondenser kalau misalnya buat podcast atau buat cover? Karena biasanya mikrofon kondenser itu lebih bulat suaranya dibandingkan dynamic mikrofon. Kayak yang gue pakai kali ini, yang kalian dengerin kali ini adalah mikrofon dari clip-on gue. Jadi yang kalian dengerin saat ini, kalian bisa ngedengerin nih, oh noise-nya masih banyak ya, segala macam kayak gitu-gitu. Kalian bisa ngedengerin bahwa noise-nya tuh masih lumayan kedengeran nih, dari kanan kiri ini masih kedengeran. Tapi kalau kalian udah pakai mikrofon kondenser kayak BM8000 dan juga BM800 ini, biasanya suaranya akan lebih bulat, akan lebih kedengeran, lebih jelas. Karena itu yang dibutuhkan kalau misalnya kalian cover lagu, bikin lagu, atau kalian pengen bikin podcast kayak gitu. Gimana? Sudah tertarikkah dengan BM800 dan juga BM8000? Kalian bisa langsung ke websitenya japistore.com atau ke Lazadanya Javis Store, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, atau bisa ke Instagramnya DM adminnya. Di situ nanti ada adminnya. Gitu. Udah, kita langsung aja ke BM8000 dan juga BM800. Gua akan ngebuka dari BM800 dulu deh, gua buka ya. BM800 ini kira-kira dalamnya sebenarnya kalau misalnya kalian pengen lihat detailnya kayak gimana, ya tadi gue bilang cari video BM800 yang udah kita buat, udah gue buat juga gitu. Nah ini kelebihannya di BM8000 tuh ada busanya, udah ada tepuk nih. Terus di sini ada ini apa ini namanya, kabel XLR ke 3.5. Ini BM8000 nya. Terus ada shock mount ini untuk kalau misalnya kalian recordingnya ya, kalian taruhnya di shock mount BM8000 nya gitu. Sekarang ada BM800, mikrofon BM800. Atasnya ada emas, bawahnya hitam, terus ininya ada silvernya dikit. Elegan, emasnya ini juga bikin nambah aksennya tuh jadi lebih kece gitu, jadi lebih oke dia punya desain. Ini BM8000, gue taruh di sini ya, kelihatan kan? BM800, mohon maaf nih, saya dari tadi salah mulu. BM800. Nah, ini
yang sama kayak tadi, sama kayak BM800, ada XLR ke 3.5 kalau misalkan lihat. Terus di sini ada mikrofonnya BM8000, di sini ada shock mount juga. Terus juga ada, nah kelebihannya BM8000 adalah ada pop filter mininya. Kalau BM800 tadi nggak ada, tapi dia udah ada busanya. Kalau BM800, kalau misalnya BM8000 dia ada shock ada pop filter mini, tapi nggak ada busanya. Kelebihannya di situ. Jadi nanti tinggal dipasang di sini, dipasang nih. Ini nanti ada ini dikedorin, terus dipasang. Udah tinggal kencengin. Pasang lah shock mount lagi apa sih namanya ininya, pop filternya. Sekarang gue tutup ini. Dua mikrofon ini punya harga yang berbeda pastinya. Kalau misalnya BM800 ini punya harga yang lebih murah daripada BM8000. Harganya nggak nyampe 100.000 atau di atas 100.000 sedikit. Tapi kalau BM8000 ini memang di atas 100.000, tapi kualitasnya juga lebih oke dibandingkan si BM800. Cuma kalau misalnya di review sebelumnya, gue memang agak kurang suka dengan kepalanya dari BM8000 karena kepalanya tuh rada gede terus kesininya kecil. Cuma soal desain yang gue nggak terlalu suka dari BM8000. Tapi kalau misalnya kualitas suara, BM8000 lebih oke daripada BM800 memang, karena dia tangkapan suaranya lebih jelas, lebih jernih, dan juga biasanya tuh lebih bulat suaranya dibandingkan BM8000. Kalau misalnya BM800, kalau misalnya BM800 udah oke dengan kualitas harga yang segini nih, kan? Kalau misalnya kalian dilihat di Shopee-nya atau di Tokopedia-nya atau di Bukalapaknya, kalau misalnya kalian lihat di official store dari Japi Store, BM8000 ini memang lebih murah dari BM800 ini memang lebih murah daripada BM8000. Tapi kalau soal kualitas, BM8000 memang kualitas suaranya lebih baik. Cuma kalau misalnya kalian pemula, kalau misalnya kalian pengen bikin podcast tapi masih pemula, atau pengen bikin cover lagu tapi masih pemula, gua saranin yang BM800 dulu. Karena apa? Karena lebih murah dan kualitasnya nggak terlalu jauh-jauh beda banget dibandingkan BM8000. Karena BM800 ini juga udah condenser microphone yang udah beberapa kali dipakai untuk cover lagu juga oleh beberapa ya youtuber cover lah ya. Itu udah sering banget. Kalau misalnya kalian pengen lihat reviewnya kayak gimana ya kalian kalau misalnya kalian pengen lihat gimana nyanyi mereka ya kalian cari aja kira-kira nyanyi pakai BM800 tuh kayak gimana gitu. Dan BM8000 tuh kayak gimana kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian mikir ya udah gue beli yang lebih mahalan aja karena takutnya ntar beli yang murah ntar malah cepat rusak lagi. Tapi gue bisa pastiin kalau yang BM800 ini biarpun dia punya harga yang lebih murah, tapi dia nggak gampang rusak. Bandel lah ini misalnya kayak gitu. Gue punya dua di rumah soalnya dan dua-duanya tuh oke punya, nggak gampang rusak BM800 ini. BM8000 ini juga mic-nya bagus, tapi ya itu tadi kualitas suaranya memang lebih bagus dibandingkan BM800 gitu. Dibandingkan BM800 memang kualitas suaranya dia lebih bagus. Kalau soal ketahanan dia lebih gampang rusak atau enggak, gue juga bisa pastiin enggak. Kalau misalnya kalian ngelihat dari build quality-nya, bodinya kayak gimana, itu tuh kokoh bodinya. Jadi ya asal jangan dibanting jepar aja gitu maksudnya. Kalau misalnya kalian banting ya mikrofon Scarlett yang harganya 3 jutaan juga akan rusak dong gitu. Jadi kalau misalnya cuma kayak ke jatuh-jatuh gitu doang, sebenarnya nggak bakal apa-apa. Paling ya yang gua khawatirkan sebenarnya karena ini hitam warnanya, kalau misalnya kegores sedikit ini sih nggak bakal apa-apa. Tapi kalau misalnya dia jatuh atau kegores atau apa, jadi nanti takutnya lecet. Cuma kalau menurut gua kayaknya nggak terlalu bermasalah ya. Jadi nggak ada masalah ke audionya, nggak ada masalah ke suaranya gitu. Paling bodinya ya rada lecet kayak gitulah. Ya semua mikrofon kayak gitulah. Kalau misalnya yang metalik kayak gini, itu kalau misalnya kalian pengen beli yang lebih mahal lagi, misalnya kita punya LG T240, itu juga oke banget, bentuknya kotak gitu. Kalau misalnya kalian pengen lihat reviewnya di video sebelumnya kita juga udah review LG T240, kalian bisa lihat di sana bagaimana kualitas LG T240. Dan gue juga udah bandingin dengan BM8000, LG T240 dengan BM8000. Menurut gue kualitas suaranya memang lebih bagus,
GT 240 karena dari segi harga juga GT 240 lebih mahal sedikit dibandingkan BM 8000 maupun BM 800. Jadi gue kalau misalnya kalian pengen yang lebih mahal sedikit tapi kalian masih pemula, gue saranin 3 mikrofon nih, BM 800, BM 8000 atau GT 240. 3 mikrofon itu yang gue sarankan karena harganya masih murah. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak lagi nyanyi ternyata kayaknya suara gue bukan buat nyanyi. Nah itu bisa dimundurin dulu lah itu mikrofonnya. Karena kalau misalnya udah beli yang mahal-mahal kayak Scarlett yang 1 juta, 2 juta, 3 jutaan gitu kan, itu kan bakalan rugi banget gitu, maksudnya bakalan kayak nyesel banget gitu. Jadi gue sarankan beli yang 3 ini dulu. Tapi kalau misalnya kalian pengen beli Scarlett, ada juga kita mikrofon kondenser Scarlett yang kualitasnya juga bagus banget. Itu mah udah teruji lah. Nah itulah pokoknya kalau misalnya kalian masih pemula, 3 mikrofon itu yang gue sarankan, BM 800, BM 8000 atau GT 240. Kalau kalian pengen lebih mahal, kalian bisa beli Scarlett yang kualitasnya juga lebih oke. Kali ini kita akan membandingin bagaimana BM 8000 dan juga BM 800, bagaimana suaranya. Kira-kira kayak gini nih suaranya, kita akan setup dulu. Nah kali ini gue udah beresin nih depan gue, meja gue udah bersih, tinggal mikrofonnya sama kardusnya supaya apa? Supaya kelihatan dong ini BM 800, ini BM 8000, kalian bisa lihat. Kali ini juga udah disediain kabel XLR. Ini XLR-nya gue colok ke Tascam atau field recorder gue. Jadi gue nggak colok ke soundcard sebenarnya karena ada ribet mesti ke laptop dan segala macamnya. Tapi kira-kira kualitasnya kayak gini kalau misalnya ke Tascam. Harusnya kalau misalnya ke mixer atau ke soundcard kualitasnya harusnya lebih bagus daripada ke field recorder. Jadi kalian bisa melihat bagaimana kualitasnya. Gue akan colokin dulu ke BM 8000. Nah ini yang kalian dengar masih pakai clip on gua. Jadi kalau misalnya kalian ngedengarnya masih rada-rada noise gitu kan, masih rada-rada ada dari angin gitu, gua akan rubah kali ini ke BM 8000. 1 2 cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2. BM 8000 di sini cek 1 2. Kalau misalnya rada-rada berisik sorry ya, karena ini kayaknya di depan rada-rada hujan nih. Cek 1 2. Nah kira-kira kayak gini. Kalau misalnya kalian nanti pengen recording, rekaman, cover-cover lagu, atau kalian pengen bikin podcast menggunakan BM 8000 gitu. Kalau misalnya kalian pengen ngedengar BM 800 kayak gimana, gua akan coba untuk copotin dulu. Kita akan sambungin. Nah kira-kira kalian bisa ngebedain nggak tuh BM 800 yang ini yang gua ada di sini adalah BM 800. Cek 1 2 BM 800 di sini. Cek 1 2 BM 800 di sini. Kalau misalnya kalian bisa bedain, tadi BM 8000 dan ini BM 800. Kali ini gua akan switch ke clip on gua lagi ya. Cek 1 2 ini BM 800, gua akan switch 1 2. Nah, itu dia BM 8000 dan juga BM 800. Gimana menurut kalian? Oke gak? Kalau menurut gue sih ini kualitasnya oke banget. Kalau misalnya kalian, untuk kalian yang masih pemula, masih pengen nyoba-nyoba bagaimana cover-cover lagu, bagaimana rekaman, kalian pengen coba gimana caranya membuat home recording sendiri, ini adalah cara yang tepat menurut gue, dan juga mikrofon yang tepat untuk kalian yang pengen coba-coba bagaimana caranya recording sendiri. Jadi kalau misalnya kalian gak punya teman gitu kan, bukan gak punya teman sih, kalau misalnya kalian gak bisa ngajak teman yang bisa diajak buat mixing segala macam, lebih baik kalian beli mikrofon ini, kalian beli paketannya bahkan. Jadi kalau misalnya di Japi Store ada paketannya, jadi kalian tinggal setup aja, nggak perlu lagi nyariin BM 800 atau BM 1000 ya, atau nanti nyariin lagi mixernya, nyariin lagi XLR-nya, nyariin lagi OTG-nya segala macam, bla-bla kayak gitu. Bukan OTG sih, splitter atau headphone dan segala macam. Kalau di Japi Store ada yang lengkap banget, udah ada headphone-nya, udah ada udah ada mikrofonnya BM 8000 maupun BM 800, udah ada pop filternya, udah ada stand mic-nya atau udah ada stand arm-nya. Itu udah lengkap banget di Japi Store. Jadi kalian bisa ke website-nya Japi Store atau kalian bisa ke Shopee-nya, Lazada, Bukalapak maupun Tokopedia-nya. Atau kalian pengen DM di Instagram di Japi Store juga bisa. Gitu. Kalau misalnya kalian merasa gue pengen nanya-nanya dulu nih, boleh ke DM-nya aja atau kalian komen-komen di postingannya Japi Store juga nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat tadi gimana kualitasnya lebih bagus yang mana, BM 8000 atau
atau BM800, atau kalian pengen ngeliat LGT 240, ada juga di video sebelumnya. Jadi kalian bisa ngeliat-liat bagaimana kualitas dari keduanya ini. Nah, ada sedikit lagi yang gue pengen tambahin nih. Kalau misalnya kalian beli paketan, itu pasti jauh lebih murah dibandingkan kalian beli satuan. Jadi kalian lebih baik, gue sarankan beli yang paketan. Kalau misalnya kalian pengen bener-bener lebih proper. Kalau misalnya kalian pengen beli satuan, juga nggak masalah. Tapi gue menyarankan kalian untuk beli paketannya, jauh lebih murah. Dan di sana biasanya ada bonus-bonusnya juga di paketannya, kayak misalnya ada splitternya, ada OTG-nya, dan segala macamnya. Ada banyak banget bonus-bonusnya kalau misalnya kalian beli paketan di Javi Store. Kayak gitu. Kalian bisa lihat-lihat dulu di ya tadi gue bilang di e-commerce yang bekerja sama dengan Javi Store maupun di Instagram Javi Store. Segitu aja video dari gue. Ada dua produk di depan gue, BM800 dan BM8000. Mana yang menurut kalian lebih bagus? Ayo dibeli. Segitu aja, gue Agus Sugiarto. Sampai jumpa.